Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran kita ya. Nah, pada pertemuan kali ini yaitu pertemuan pertama kita di kelas 4. Nah, di mana kita akan membahas tentang matematika ya. Nah, bahasanya di sini adalah bilangan pecahan, di mana pada bilangan pecahan kita akan membahas tentang pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, membandingkan pecahan, dan mengurutkan pecahan. Nah, marilah kita lanjutkan pembahasan berikut ini. Kegiatan belajar kita hari ini yaitu matematika ya. Nah, di mana tujuan dari pembelajarannya adalah disajikannya bahasan tentang materi pecahan, yaitu dari pecahan senilai, menyederhanakannya, membandingkan, lalu mengurutkan pecahan tersebut, sehingga siswa dapat memahami materi tentang pecahan dengan baik. Nah, materi pokoknya tentu saja adalah bilangan pecahan ya. Apa sih itu pecahan? Nah, kemarin waktu di kelas rendah sebelumnya ya, kelas 3 maupun sebelumnya lagi di kelas 2, kita sudah pernah membahas tentang pecahan ini. Nah, masih ingatkah kalian tentang pecahan tersebut? Ya, marilah kita ulangi sedikit lagi tentang pecahan. Pecahan dalam matematika adalah bilangan yang ditulis dalam bentuk A per B ya, dibacanya A per B seperti yang dilambangkan. Nah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Nah, manakah yang pembilang dan penyebutnya itu? Nah, di sini ada contohnya. Misalnya di sini ada pecahan 1/2 ya. Nah, 1 itu disebut pembilang, sedangkan 2 itu disebut penyebut ya. Nah, ingat, pembilang itu posisinya berada di atas ya, sedangkan penyebut itu posisinya berada di bagian bawah. Coba kalian perhatikan gambar di layar. Di sana ada sebuah apel ya, yang dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, pecahan yang menyatakan satu potong, di sana ada potongan yang tersisihkan ya, yang ada digeser sedikit. Nah, potongan itu kita lambangkan dengan pecahan 1/4 karena satu bagian itu dari 4 potongnya ya. 4 buah apel yang sudah dipotong menjadi 4. Nah, yang berikutnya di sini ada tumpukan 3 buah buku ya, yang berbeda warna, di mana satu buku tersebut dapat kita nyatakan dengan pecahan 1/3 ya, atau misalnya kita buku yang berwarna coklat ya, itu dapat kita nyatakan dalam pecahan 1/3, dan yang warna yang lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pecahan senilai ya. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda ya, tetapi mempunyai nilai yang sama ya. Nah, di sini lihat ada 2 buah pizza, yaitu pizza A dan pizza B. Nah, di mana pizza A tersebut dibagi menjadi 10 bagian ya, 10 bagian yang sama besar. Sedangkan pizza yang B itu dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar ya. Misalnya di sini antara pizza A dan pizza B itu apabila kita bagi, misalnya pizza A itu kan ada 5 tuh, ada 5 bagian. Nah, maka 5 bagian pizza A itu sama dengan 1 bagian di pizza B ya, itu sama. Nah, berdasarkan gambar tersebut bisa kita simpulkan adalah pecahan 5/10 ya, 5 potong pizza yang A ya, dari 10 potongnya itu ya, sama dengan nilai pecahan setengah ya dari pizza B ya. Pizza B tadi kan satu buah pizza yang dibagi menjadi 2, jadi 1/2 satu bagiannya.
Nah, di sini adalah contoh dari warnanya. Kita lihat dari warnanya, lihat pizza A yang nilai pecahannya adalah 5/10 ya. 5 bagian yang sudah dimakan dari 10 bagian yang sudah dipotong itu ya. Nah, itu sama nilainya dengan pizza B yang dimakan satu bagian yang putih ya, kita ibaratkan yang putih itu yang sudah dimakan tadi ya, sedangkan yang berwarna kecoklatan itu adalah pizza yang belum dimakan. Maka ketika lihat warnanya, maka bagian itu sama besar, nilainya sama ya. Kita lanjutkan, pecahan senilai. Ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk pecahan menentukan pecahan senilai ini. Nah, yang pertama adalah dengan cara membagi bilangan pembilangnya dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, contohnya di sini adalah 4/12. Nah, 4/12 sebenarnya bisa kita bagi dulu dari bilangan 2 ya. Kalau bilangan 1 tidak boleh, maka kita bagi dulu menjadi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2 ya. Berikutnya 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, maka masih ada 2/6. 2/6 ini sebenarnya masih bisa lagi kita perkecil. Nah, di sini Bapak kasih contoh langsung saja. Jadi 4 dibagi 4 maka langsung habis ya, sisa 1. Sedangkan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, 1/3 ini tidak bisa lagi diganti atau dikecilkan ya. Maka 4/12 itu kita ibaratkan nilainya sama dengan 1/3. Nah, yang berikutnya adalah dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut ya dengan bilangan yang sama. Nah, di sini contohnya adalah 1/2, di mana 1/2 kita kalikan saja dulu dengan 2 ya. 1 dikali 2 sama dengan 2, dan yang penyebutnya di bawah 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka 1/2 itu nilainya sama dengan 2/4. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu menyederhanakan pecahan. Nah, sama seperti tadi ya, yaitu dengan cara kita bagi. Menyederhanakan pecahan berarti menentukan pecahan senilai, tetapi nilai pembilang dan penyebutnya paling kecil ya sampai akhir. Artinya paling kecilnya tidak bisa lagi dibagi ya. Nah, cara menyederhanakannya yaitu membagi pecahan dengan bilangan selain angka 1 ya. Selain bilangan 1 secara berulang atau terus-menerus sampai habis. Misalnya boleh dibagi 2, 3, 4 dan seterusnya ya, tapi tidak boleh dibagi 1. Nah, sampai tidak ada lagi yang dapat dibagi. Nah, contohnya di sini Bapak kasih contoh 4/12 ya. Nah, 4/12 itu misalnya kita bagi dulu dengan yang paling mendekati angka 2 ya. Tadi kan angka 1 tidak boleh, maka langsung saja kita bagi menjadi angka 2. Nah, 4 dibagi 2 sama dengan 2, sedangkan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, ini harus sama ya. Pembagi ini harus sama. Ketika pembaginya itu 2, maka di bawahnya juga 2. Tidak boleh misalnya pada pembilang dibagi 2, sedangkan di penyebutnya dibagi 3. Tidak boleh, harus sama. Kalau dibagi 2 harus sama dibagi 2. Kalau 3 harus sama juga dibagi 3. Nah, 2/6 ini masih bisa kita kecilkan lagi. Nah, 2/6 itu 2 dibagi 2 sama dengan 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. Berarti 1/3 ini tidak bisa lagi kita bagi ya. Maka ini adalah menyederhanakan pecahan dari 4/12 menjadi 1/3. Nah, contoh yang berikutnya lagi yang lebih singkat ya. 4/12 ini kita langsung saja dibagi dengan 4 ya. 4 dibagi 4 sama dengan 1, habis ya. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka hasilnya sama seperti tadi. Ini lebih singkat ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa bentuk sederhana dari bilangan 4/12 itu adalah 1/3. Kita lanjutkan membandingkan pecahan. Nah, untuk membandingkan pecahan, langkah yang harus kita lakukan adalah
Yang pertama, menyamakan dulu penyebutnya ya terlebih dahulu. Penyebut itu yang di bagian bawah tadi. Nah, yang kedua, lalu kita bandingkan pembilangnya untuk mencari yang mana yang lebih besar, lebih kecil dan sebagainya. Nah, misalnya di sini adalah contohnya 1/5 dan 4/5. Nah, manakah yang lebih besar ataupun yang lebih kecil? Kita bandingkan. Nah, kita perhatikan dulu penyebutnya ya, di mana penyebutnya tersebut yang ada di bagian bawah. Nah, di sana nilainya sama 5 ya, sama-sama 5. Maka kita tinggal lihat saja, kita bandingkan saja yang bagian atasnya atau pembilangnya ya, antara 1 dan 4. Nah, bilangan 1 itu lebih kecil daripada bilangan 4. Maka jawabannya adalah 1/5 lebih kecil daripada 4/5, atau dikasih lambang seperti yang ada di layar kalian ya. Yang berikutnya adalah 3/5. Nah, dan 1/2. Nah, untuk ini kita lihat penyebutnya lagi. Di sini ada perbedaan ya. Yang satu 5 dan yang satu angka 2. Nah, langkah pertama kita akan samakan dulu ya. 3/5 kita rubah menjadi 10 ya, biar sama-sama. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6, 5 dikali 2 sama dengan 10. Sudah. Yang berikutnya yang 1/2-nya akan kita rubah, penyebutnya juga sama menjadi 10 ya. Maka 1 dikali 5 sama dengan 5, 2 dikali 5 sama dengan 10 ya, harus sama. Kalau dikali 5 maka dua-duanya harus dikali 5 ya, pembilang atau penyebutnya harus sama dikalikan. Nah, di sini kita dapat bandingkan sudah nih, penyebutnya kan sama-sama 10 nih. Nah, sedangkan pembilangnya antara 6 dan 5. 6 dan 10 itu lebih besar daripada 5/10 ya. Atau kita kasih tanda di sebelumnya, yaitu 3/5 lebih besar, lebih dari atau lebih banyak ya daripada 1/2 ya. Oke, kita bahas pembahasan berikutnya, lanjutkan, yaitu mengurutkan pecahannya. Tadi kita sudah memperkecil ya, terus membandingkan dan sebagainya. Nah, sekarang yang terakhir kita akan mengurutkan pecahan ini. Nah, untuk mengurutkan pecahan, maka kita harus membandingkannya terlebih dahulu ya, mana pecahan yang kecil dan mana yang besar, lalu kita urutkan. Nah, contohnya di sini misalnya 6/8, 2/8 dan 5/8. Nah, di sini penyebutnya itu sama ya, yaitu angka 8 ya, bilangannya 8. Nah, jadi kita tinggal membandingkan yang bagian atasnya saja ya, bagian pembilangnya, yaitu antara 6, 2 dan 5. Nah, maka urutan yang dari yang terkecil tentu saja adalah 2/8 ya. Setelah 2/8 tentu saja angka 5 ya, jadi 5/8. Dan yang terakhir tentu saja adalah 6/8. Yang berikutnya contohnya adalah misalnya 1/2, 1/4 dan 2/3. Nah, di sini ada perbedaan nih di penyebutnya ya. Yang bagian bawah yaitu ada 2, 4 dan 3. Maka biar lebih mudah langsung saja kita kalikan. Kita samakan penyebut yang di bagian bawah itu, yaitu 2 dikali 4 dikali 3, maka dihasilkan 24. Nah, maka bisa kita gunakan 24 ya di penyebutnya. Nah, 1/2 kita kalikan menjadi 3, dikali lagi menjadi 4 ya, maka hasilnya 12/24. Nah, yang berikutnya 1/4 nih ya. 1/4 maka kita kalikan dulu menjadi 2, dikali lagi 3, maka hasilnya 6 ya. Itu harus sama ya. Kenapa 2 dikali 3? Karena kan 4 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24. Atau misalnya kalian kalikan dari 3 lalu dikalikan 2 juga bisa ya, asal yang di bawah itu sudah 24. Maka perkaliannya yang di atas itu di pembilangnya juga harus sama, harus ikut sama ya. Nah, yang berikutnya 2/3. 2/3 kita kalikan 2 lalu kita kalikan 4, maka hasilnya adalah 16/4 ya. Nah, di sini kita urutkan dari yang paling kecil, yaitu 6/24. Setelah itu 12/24 ya. Yang bagian bawah sama, yang kita urutkan itu yang bagian atasnya saja. Kita lihat yang bagian atasnya.
berikutnya adalah setelah 12 tentu saja adalah 18/24. Oh, mohon maaf, ini harusnya 16 ya. 16/24. Nah, atau ya tadi kita lihat adalah 6/24 itu adalah 1/4. Lalu yang berikutnya adalah 1/2 ya. Lalu yang terakhir adalah 2/3 ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengayaan pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut itu disebut apa ya? Tadi sudah kita bahas di pembahasan awal. Yang kedua, kalian tentukan satu contoh pecahan yang senilai dengan 24. 1/2 ya. Gimana tadi ada contohnya? Bisa kalian kalikan ya, yang senilai dengan 1/2. Yang ketiga adalah pecahan 4/8. Dapat disederhanakan atau diperkecil menjadi berapa ya? Yaitu tinggal kita bagi saja pembilang dan penyebutnya dengan bilangan 2, 3 dan seterusnya ya. Yang keempat, nah kalian bandingkan nih pecahannya menggunakan simbol ya, lebih besar yang mana, 1/2 atau 2/3 atau lebih kecil yang mana ya. Yang kelima, kalian urutkan nih bilangan dari yang terkecil ya, dari bilangan 1/2, 1/3, 3/4. Nah, mana bilangan pecahan yang paling kecil ya. Nah, seperti biasa, untuk pertama kali ini Bapak sampaikan lagi, silahkan tuliskan jawaban kalian ini di komentar di bawah ya, tulis nama lengkap kalian. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa menambah lagi pemahaman kita bersama, yaitu tentang materi matematika tadi, tentang pecahan ya, yaitu di kelas 4. Nah, sampai berjumpa lagi pada pertemuan kita yang berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.